eee, pemerintah punya tugas banyak tapi warga masyarakat itu mendukung, itu akan lebih ringan Iya, bebannya. harusnya sih nggak terlalu gede lah Betul modalnya. betul. Gitu, tinggal hanya kita bicara mau apa enggak nih kita bergerak kan gitu ya. Nah, kemauan itu yang belum muncul di masyarakat Iya. ya. Nah, kenapa harus sampah? Sekarang kita lihat realitasnya ya Pak ya. Indonesia itu menurut data itu ranking nomor 5 loh Pak di dunia. Untuk sampah? Enggak. Oh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagoan, ketemu lagi. Tapi sebelumnya jujur aja gue minta maaf nih, suaranya lagi agak-agak sember suaranya. Tapi nggak mengganggu ya, semuanya kita terus jalan ya dengan tayangan kali ini. Kita ngobrol-ngobrol santai nanti sama Mbak Intan Dewi. Siapa dia? Dia kalau buat gua itu suatu yang luar biasa nih. Mau main kotor-kotoran, mau main becek-becekan mungkin gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dong dukung terus channel Jagongan yuk. Subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jagongan yuk. Oke, nah Sobat Jagongan kita langsung aja kenalan sama Mbak Intan Dewi. Ya, dia ini pekerja seni tapi yang luar biasanya buat dia juga peduli lingkungan. Ya, peduli lingkungannya dengan apa? Ini bahan-bahannya kalau aja Sobat Jagongan nanti bisa lihat sedikit kali nih di belakang nih. Ini adalah salah satu hasil karyanya Mbak Dewi. Mbak Intan, Dewi apa Intan sini? Intan sih. Mbak Intan ya. Nah, ini dari sampah. Itu dari plastik, botol bekas, apa bekas segala macam ya. Gimana lengkapnya kita langsung aja ngobrol sama Mbak Intan Dewi. Mbak Intan. Halo Pak Iwan, apa kabar? Kangen ya Pak? Akhirnya setelah sekian purnama, waduh. Kita bersua, Iya. bertemu Tapi kembali. yang lucu lagi nih Sobat Jagoan, ternyata tapi ini sih cuma selingan. Kita nih ternyata satu alma mater dulu. Iya betul. Kita sama mater ya Pak ya. Nah, langsung aja nih ya Mbak Intan. Kok bisa gitu ya, seorang Mbak Intan ini mau ngorek-ngorek, bahasa saya agak kasar nih, ngorek-ngorek sampah gitu loh, ngumpul-ngumpulin, kok bisa? Ya, Awalnya bisa. gimana nih? Awalnya tuh gini Pak, kan saya ini kan pekerja seni ya, Iya. karena saya suka mengulik Mhm. dan juga saya punya rasa apa ya, kepedulian kepada lingkungan. Dan kalau dulu saya boleh cerita dari masih kecil nih, even itu adalah binatang sakit aja saya di depan rumah lewat, saya ambil, saya rawat sampai dia sembuh gitu kan. Terus juga saya juga ngelihat lingkungan kayak misalnya ada plastik nih, dulu tuh saya suka bikin kerajinan bando, terus saya iseng jual di sekolah, dapat uang jajan tambahan gitu ya dari hasil saya bikin gitu kan. Atau misalnya gelang gitu ya, itu dari SD saya bikin gitu. Jadi kalau ngelihat ada plastik nganggur, bawaannya mau bawa pulang. Itu dari kecil Pak. Iya ya? Dari SD gitu. Terus udah gitu beranjak dewasa, saya ketertarikan terhadap seni, terus saya minta ke orang tua saya pengen ngambil jurusan seni rupa. Terus saya belajarlah seni rupa, saya ngambil dulu tuh kalau mau masuk ITB seni rupa itu harus masuk ke Film Merah. Nah saya belajar di situ kan ada lesnya ya sebulan. Terus udah gitu saya lulus tuh, dapet akhirnya masuk ITB. Tapi berhubung orang tua saya, bapak saya tuh sakit, jadinya saya kembali lagi ke Jakarta Pak. Terus saya dimasukin ke Trisakti, seni rupa Trisakti. Nah akhirnya saya luluslah dari seni rupa Trisakti. Nah berlanjut tuh, tapi pada awal saya kerja itu saya jadi asisten dosen dulu. Saya ngajar, bantuin dosen gitu ya, terus udah gitu masuk ke advertising, terus udah gitu baru masuk ke corporate. Dan akhirnya corporate terus tuh, corporate communication gitu ya, PR, terus udah gitu juga pernah di sales ya. Pokoknya
panjang lah ceritanya. Ceritanya. Tapi tetap yang namanya seni saya kerjakan. Saya kerjakan, saya juga ikut pameran, terus juga saya mengajar di komplek gitu ya, anak-anak kecil yang mau berlatih gitu ya. Saya open di rumah saya, boleh gitu, 5-3 orang datang belajar melukis di situ gitu. Nah, terus beranjak dewasa kenapa kepedulian saya terhadap sampah. Padahal kan kalau orang sekarang suka ngelihat sampah yang ada artinya ya. Namanya sampah ya udahlah, udah dipakai dibuang gitu kan. Nah, saya pikir ini bisa dimanfaatin. Dan memang pada saat saya kerja pun saya kebanyakan juga untuk CSR Pak. Jadi CSR Corporate Responsibility kebetulan juga banyak berhubungan dengan lingkungan hidup dan sampah plastik ya. Nah, ya udah dari situ saya bikin kenapa nggak karya saya rubah nih, yang biasanya pakai akrilik ya Pak sama cat oil gitu ya, saya rubah dari sampah. Jadi media cat itu saya ganti dari sampah gitu. Iya. Iya, istilahnya surprise dalam arti tidak hanya surprise sih dalam arti kok ya kepikiran gitu. Itu sih intinya gitu ya. Ya satu kan pasti positifnya banyak lah ya. Betul. Yang pasti jadi lebih rapi, lebih bersih lingkungan gitu kan. Nah, cuma untuk menentukan menjadi sebuah media karya ini kan butuh buat saya ya yang awam di seni gitu ya. Seni apapun itu gitu kan. Ya istilahnya taruhlah mungkin kalau kita lihat ini nih, ini ada bekas garpu gitu kan. Ada apa lagi banyak gitu di sini entah ini apa ini? Itu bekas Torabika Pak, Bekas bungkus saset. iya. Iya kan bekas kemasan-kemasan yang Kemasan. mungkin itu sampai ada mungkin di kamera nggak begitu kelihatan ya. Iya. Itu sampai ada bungkus power glue gitu kan. Ini bisa Betul. jadi suatu karya yang unik dan menarik gitu kan. Iya. Nah, tapi ini Mbak Intan kerja sendiri atau memang istilahnya oke open siapa yang mau belajar terus istilahnya ayolah kita berbagi gitu kan ya. Nah berbagi ini terus ada penyalurannya nggak Mbak Intan? Ya, kalau awal-awal lukisan ini saya bikin sendiri, belum ada tim ya Pak. Jadi ini saya kumpulin, kan kalau bungkus-bungkus itu kan biasanya kita nggak usah jauh-jauh cari di rumah sendiri. Betul. Satu rumah itu bisa menghasilkan sehari itu 1-2 kilo Pak, Wow. sampah. Sebenarnya ya, entah itu sampah plastik resek, entah itu adalah saset-saset makanan minuman, atau misalnya snack gitu ya. Nah itu saya kumpulin. Jadi olahan pertama itu ada saya bersihkan, pakai detol, disabunin, dicuci, dikeringin. Nah setelah itu baru tuh per sampah itu warnanya beda-beda ya Pak. Saya kategoriin nih sampah yang warnanya merah, biru, kuning, atau warna yang lain-lain ya Pak. Nah setelah itu baru saya olah kembali. Diolahnya itu tergantung dari kebutuhan seni lukis yang saya ini kan. Ada yang saya linting, ada yang saya bakar, ada yang saya bentuk-bentuk gitu ya, tergantung kebutuhan. Nah setelah itu baru saya bikin apa yang mau saya bikin gitu kan. Ya udah akhirnya saya berkarya lah di situ. Nah sekarang setelah berkembang, saya ingin juga menularkan kemampuan yang saya miliki dan saya ingin mengajarkan juga kepada masyarakat bahwa sampah ini sebenarnya bisa loh kita olah dan bisa juga menghasilkan. Menghasilkan apa? Udah ya, ujung-ujungnya duit nih. Cuan lah. Hari gini gitu. Cuan. Nah, itu bisa kita olah, Pak. Misalnya jadi gelang seperti ini yang saya pakai nih. Wow. Nih kalau Bapak lihat nih, ini gelang itu kayak dari giok ya. Padahal ini sampah PET. Itu sampah PET. Ini mah benar-benar tadinya saya pikir, wih Mbak Intan luar biasa koleksi gioknya banyak banget itu. Saya main batu kali ya, kayak dipikirnya gitu ya. Ini giok belum lagi yang biru, aduh ruby kali itu. Ruby warna biru. Nah, ini semua dari PET. Kalau kita PET itu kalau boleh dijelaskan ya, istilah. Jadi istilah PET itu kemasan yang sekali pakai buang. Jadi kalau misalnya kayak botol mineral minuman yang biasa ada di pasaran tuh, itu kan kalau udah habis dipakai itu nggak bisa di reload ya, nggak bisa dipakai ulang lagi. Nah itu yang akan menjadi sampah. Nah kalau misalnya satu rumah sadar akan itu, gitu bisa dipilah-pilih, itu bisa kita pakai, kita gunakan sebagai hasil karya yang dimana bisa dijual lagi.
ini harganya lumayan Pak kalau Mmm. dijual ya. Ada Ada. pemainnya gitu. Mmm. Kalau misalnya kita masukin ke e-commerce segala macam, Mhm. itu udah ada rate harganya, Oh ya? standarnya. Paling Oke. murah itu sekitar harga 30.000. Wow, tuh Sobat Jagongan. Sampai ya tak Heeh. terbatas ya, tergantung dari Iya. kesulitan daripada handmade itu Iya. sendiri gitu. Nih, ini salah satu contoh nih Sobat Jagongan. Dari botol bekas, ya botol plastik lah, minuman apapun itu, tergantung warnanya mungkin Sobat Jagongan tahu sendirilah, ada yang bening, ada yang ijo, ada yang biru. Nah, ini bisa ditentukan, kita pilih-pilih dan jadi hasil karya seperti yang Mbak Intan pakai nih. Jadi gelang dan harganya lumayan ternyata, Lumayan lumayan. gitu loh. Tinggal memang nanti kalau memang Sobat Jagongan berminat, nah tinggal bisa kontak nih, entah sama Mbak Intan atau ada apa, mungkin ada lembaga atau yayasan yang memang istilahnya memfasilitasi pendidikan untuk pembelajaran lah ya, untuk membuat Betul. suatu kreasi ini Kreasi gitu. ini. Nah, Itu. memang kebetulan karena tadi kan saya bilang ya Pak Mhm. ya, kalau Saya sambil awal ya. ya silakan Pak. Mmm. Kalau awal tuh saya kan masih pribadi, Mmm. jadi masih bikin karya sendiri, eksekusi sendiri, jual Mmm. sendiri gitu ya. Nah, sekarang itu saya lagi berpikir untuk mengembangkan namanya Serambi Kreatif. Serambi Kreatif. Iya, Serambi Kreatif ini nanti di situlah pembelajaran, pembinaan, Mhm. sampai nanti kita ajarkan untuk dijual Oke. gitu. Nanti kita kasih tahu nih tips and triknya, cara Mhm. menjualnya seperti apa. Iya iya iya. Entah itu lewat sosial media Mhm. atau e-commerce, itu kita akan ajarkan. Atau Oke. juga saya juga punya link banyak ya Mhm. untuk misalnya ke desainer baju, itu juga saya lagi garap ke Iya arah iya iya. sana gitu. Iya, karena ya istilahnya, ya bukannya ingin, merendahkan atau kondisi ekonomi sekarang kan lagi lumayan sulit gitu ya. Gimana caranya kita menjadi, kalau bahasa kerennya sih ekonomi kreatif lah gitu ya. Betul. Apa yang sekiranya bisa, jadi suatu produk dan itu menghasilkan pendapatan buat kita, kenapa enggak kan Kenapa gitu. enggak? Dan udah gitu, saya belum tahu sih dalam arti bicara modal ya, tapi mau bicara modal saya pikir ada tapi tipis lah. Betul. Karena apa? Ini dari bahan-bahan yang memang sudah Sudah dipakai. terbuang Betul. gitu kan. Harusnya sih nggak terlalu gede lah Betul, modalnya, betul. gitu. Tinggal hanya kita bicara, mau apa enggak nih kita bergerak kan gitu ya. Nah, kemauan itu yang belum muncul Mmm. di masyarakat Iya. ya. Sebenarnya kemampuan ada, Mmm. kemauan yang belum muncul. Iya. Nah, ini kemauan ini tuh yang harus ditimbulkan. Jadi awal tuh memang saya harus edukasi bahwa Iya. kenapa sih harus sampah? Mhm. Apa sih sampah? Iya. Dan bagaimana sampah itu bisa menghasilkan kembali Mhm. ke kita? Nah, kenapa harus sampah? Sekarang kita lihat realitasnya ya Pak Mmm. ya. Indonesia itu menurut data itu ranking nomor 5 loh Pak di Wih, dunia. untuk sampah? Enggak. Iya. Tadinya Aduh bangga dong, aduh, nomor nomor 5 5 gitu gitu kan. jarang-jarang. Tapi apa? Untuk di bidang sampah. Oke. Nah, Global Waste Index itu mengatakan kita negara nomor 5 penghasil sampah Mmm. terbesar di dunia. Nah, ini kan sebenarnya gini, bukannya kita anti terhadap sampah plastik, Iya. bukan kemasan plastik, tapi bagaimana cara kita lebih bijak. Mmm. Bijaknya apa? Pertama dari sisi penggunaan, dipikir berulang untuk kita mengambil oh saya butuh plastik gitu Iya. ya, itu dipikir berulang, apakah ini bisa dipakai berulang apa enggak. Terus yang kedua adalah pilah-pilih pada saat Mmm. membuang. Jangan sampai semua dibruk jadiin Iya. satu. Terus yang ketiga apa? Setelah kita punya sampah itu bisa nggak kita olah kembali untuk Mmm. sesuatu barang yang bisa punya nilai jual gitu. Jadi ya kita harus menyadari itu. Kalau semua kita serahkan ke pemerintah nggak mungkin ya Pak ya. Iya iya, bener Pemerintah juga juga. tugasnya banyak. Kalau misalnya gini, pemerintah punya tugas banyak tapi warga masyarakatnya itu mendukung, Ben itu akan lebih ringan kerjanya, Iya, gitu. pastilah karena kan, menurut saya pun akhirnya jadi, sinkron gitu ya, dalam arti dari kita sebagai masyarakatnya yang peduli dari awal karena sampah itu asalnya adalah dari rumah tangga, Betul. ya, memilah, memilih dari itu bahasanya.
entah bahasanya organik, non-organik lah, apa yang bisa didaur ulang atau tidak itu kita pisah-pisah dari awal. Nah, ya sudah gitu. Nah, begitu sudah dipisah kan orang pertanyaan berikutnya, "Terus gua apain nih?" Gitu kan. Iya. Nah, disinilah fungsinya mungkin diantaranya Mbak Intan memberikan edukasi bahwa dari ini loh, dari sampah plastik yang ini bisa jadi ini kalau kita bisa daur ulang Daur atau cara ulang, mengolahnya gitu betul. kan. Nah itu, Upcycling ya Untuk namanya, up jadi up upcycle, oh upcycle, iya jadi, ya. didaur ulang Mmm, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik gitu kan. iya. Iya apalagi udah gitu ujung-ujungnya, ih ternyata Ada duitnya. ada kencring kencring. Iya iya. Nah, tapi gimana sih Mbak Intan dalam artian, kalau misalkan nih sobat jagongan, ya kita sambil aja di sini kan berbagi informasi ya. Iya. Kalau misalkan kalau selama ini Mbak Intan sudah berjalan? Sudah. Lembaga pelatihan kah atau apa gitu ada yang sudah Iya, berjalan? kalau kalau sekarang ini dalam bentuknya kemarin-kemarin ya, Mhm, sebelum ada Serambi Kreasi ini, mhm, saya sendiri. oke, Ya paling, di perumahan saya atau misalnya di, tempat teman saya yang mhm, memang pengen gitu melakukan itu. Nah kemarin itu karena saya kerjasama juga dengan, apa namanya, penggiat lingkungan, mhm, Pak Ridwan Manantik. iya Nah, siap, itu saya ajak kerjasama karena Pak oke, Ridwan kan, sudah lama berkecimpung di situ, kalau nggak salah dari tahun 2005 ya Pak mmm, Ridwan ya, dan sudah punya desa binaan mhm, gitu kan. Nah salah satunya memang mengolah sampah gitu kan. Ya udah saya kontak Pak Ridwan saya punya, apa namanya, ke depannya tuh punya misi, mmm, tidak hanya saya bikin sendiri atau cuman lokalisasi saja, tapi saya pengen bikin dikembangkan gitu mmm, kan. Nah, yuk, kerjasama sama saya gitu kan. Ya udah kita bikin tuh di awal tuh, untuk, komunikasiin dulu mmm, kan, kita undang juga Pak Camat daerah sini, daerah, Cinere ya. sia, Nah terus begitu ya kita sosialisasiin bahwa, gerakan kita tuh mau ke depannya tuh seperti ini, mhm, ada pembinaan, pembelajaran sekaligus juga memberitahukan bagaimana cara menjual. iya, Jadi ada hasil yang bisa didapatkan. Ya udah akhirnya, sekarang kita bentuk itu, oke, tanggal 9 kemarin sudah ada, mhm, sekarang nanti ada lagi tanggal 19 oke. gitu. Nah jadi nih sobat jagongan, pokoknya tetap, berpikir positif bahwa dari sampah, terutama plastik yang kita lagi bahas sekarang ini bisa mendatangkan apa bahasanya, pendapatan lah. Kalau bahasa sananya kan other income gitu, pendapatan lain-lain gitu kan, Iya, sampingan lah betul ya, sampingan. sampingan yang ternyata memang punya nilai. Nah, mungkin tipikal ini mudah-mudahan koreksi kalau salah ya, dalam artian, tipikal orang kita nih gitu kan, bahwa, "Ah, gue lihat dulu ah, gue lihat dulu, bener nggak nih, bener." Tapi Mhm, begitu memang inilah jadinya Mbak Intan ini mungkin kalau boleh saya bilang adalah pionir nih. iya, Inilah jadi ajang, pilot project kah itu namanya, pionir kah namanya, dalam artian kita akan nunggu nih semua pasti gitu kan. Ya tetap semangat Mbak Intan, berhasil, ini akan jadi proyek percontohan, amin. ya. Karena pasti akan, "Oh iya ternyata, oh iya sukses, oh iya," gitu kan. Saya inget aja dulu waktu dulu pernah di Jepara gitu ya, bahwa ada satu kalau di sana tuh udah kopi habis deh. Ada satu contoh misalkan lagi laku booming satu produk, begitu tahu yang lain semua Semua ngikutin. ikutan, iya, jadi Ini nggak ada yang menjamur ya, lain iya. gitu. Tapi Indonesia biasanya begitu, Pak, Jadi dilihat tuh, biar kebiasaannya. kalau jatuh biar aja dia gitu, kita nggak bisa jatuh. Tapi ya, tetep aja gitu ya, tetep aja bahwa sesuatu yang positif itu saya pun yakin pasti akan mendatangkan hasil yang baik juga gitu, Amin, gitu ya. Dan dengan, Mbak Intan sebagai kalau boleh saya bilang pelopor lah, pelopor. Ya walaupun skopnya masih kecil, tapi ya teruslah gitu ya. iya, Bisa nanti di lingkungan sini, nanti, oh iya, oh sana bisa maju gimana, oh jadi percontohan di sana, contohan di sini gitu kan ya. Tapi yang penting adalah buat saya bagaimana nanti di pendidikan itu karena buat saya seni itu kan sangat universal gitu ya. betul. Orang punya ide katakanlah seperti ini gitu, atau kemarin saya ngobrol juga sempat ngobrol sama Bang Ridwan, kalau lukisan abstrak itu buat saya masih sama sekali awam gitu. Mmm, Cuma coret coret coret, tapi orang bisa menikmatinya kayaknya dalam banget. Saya
suka iri gitu kan, Iya. kok orang bisa ini, padahal buat saya cuma coret-coret gini aja gitu. Bener bener bener. Gitu loh. Jadi bagaimana mengkreasikan yang pasti kalau memang mungkin jangka pendeknya menghasilkan secara materi Mhm. nominal, pasti orang akan berpikir itu, Akan berpikir, ya iya. kan? Akan dilirik ya, Pak, ya? Mhm. Betul, karena satu sisi itu tadi, Mbak Intan pun sudah menyiapkan nih solusinya gitu kan, oh pokoknya sampai kasar ini, sampai lo jualan, sampai lo dapat nih, jalannya ke sana ke sana ke sana ke sana, itu kan luar biasa banget Mbak Intan, top 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 Iya. top top. Ya dipikirkan dari hulu ke hilir lah, Pak, Iya semuanya harus bener, di ini. karena Supaya ya makanya itu, kan emak-emak kan mhm, pengennya juga kan, keisengan dari, senggang waktu yang ada, mhm, kan banyak waktu yang terbuang sebenarnya kan. iya Udah nganter anak, abis itu masak, abis itu ngapain lagi gitu iya kan. Ya udah kita belajar yuk. Nah, tapi dari situ dia juga pengen dapat hasil cuan iya gitu, di luar dari suami yang ngasih tiap bulan gitu kan. Nah, yuk berarti gabung sama kita iya gitu. Untuk membikin karya yang bisa dijual kembali. iya, luar biasa. Nah nanti, Sobat Jagongan bisa Mbak Intan ini juga punya channel YouTube ya? Punya, Ya, itu iya, kalau saya lihat tuh yang lebih, bagaimana membuat produk lah, betul. produk, ini ya, seni gitu Seni kan. lukis. Nah nanti mungkin linknya Sobat Jagongan bisa lihat di kolom deskripsi ya. Kalau mau belajar, mulai melihat, oh sulit ternyata, ya nggak apa-apa, dimulai dari keinginan untuk melangkah dulu nih, Betul. ya kan. Kalau udah melangkah mau jalan kemana juga lebih enak, bukan begitu Mbak Ita? Betul betul, Pak. Jadi gini, Pak, kalau mau belajar itu dari hal yang paling mudah Iya, dulu, biar orang nggak ribet duluan gitu mhm, kan. Belajar yang paling mudah dulu, nanti kalau kita sudah enjoy iya terhadap yang mudah itu, baru kita naik level ke iya yang agak lebih unik. iya. Nah, nanti baru ke tingkat yang lebih sulit gitu Iya ya. iya iya, Jadi jangan khawatir, kita juga mmm, belajar itu punya metodenya kok. oke, Nggak langsung ibu-ibu datang ke sini mmm. belajar lukis pakai sampah, oh enggak. Iya iya Itu iya iya iya, agak terlalu rumit gitu. langsung deh. Iya. Ah, itu patah semangat duluan tuh ya kan. Karena Nah nggak setiap orang bisa melukis betul, gitu justru kan. justru itulah, tantangannya ya, justru Betul, itu kan tantangannya dari kalau mungkin dari sisi Mbak Intan bagaimana orang bisa mau melakukan dan syukur-syukur malah bisa jadi mencintai suatu betul, pekerjaannya, betul, kan itu. Nah untuk saya nggak bisa ngelukis, ngelukis gitu coret-coret aja tuh. Ya seni itu kan bukan hanya lukis, betul, ya seni rupa, tempel sana menurut sini gitu kan. Ya kayak inilah balik lagi ke sini, iya. tempel sana ini kan kalau buat saya nggak ada lukisannya gitu, cuma tempel ini bekas ini. Kayak Oh prakarya bagus ya, Mbak? iya, kayak lagi SD dulu gitu prakarya tempel-tempel aja gitu kan. Modal lem kalau dulu masih lem apa, sagu itu kan. Padahal sama kayak ini kolase kalau Bapak tahu. Hmm, Seni lukis kolase iya juga modelnya seperti ini, iya, cuma beda bahan gitu mhm kan. Kalau kolase ya bisa itu dari kertas gitu mhm, kan yang berwarna-warna iya gitu. Nah, kalau ini lebih ke mix media. Jadi semua yang ada misalnya styrofoam, ya saya mmm, tempel sini sesuai dengan kebutuhan saya. Atau iya, misalnya bungkus-bungkus plastik atau apa mhm. gitu. Bekas cat juga saya tempel, udah habis daripada dibuang jadi Iya, sampah begitu gitu saya lihat, kan. waduh ada tutup botol, Ah, ada ah, apa gitu, itu apa, lampu yang lampu udah rusak, Pak, iya, daripada dibuang kan, ya udah mhm, saya tempel. tapi ya itulah Nah, maksudnya, buat saya seni itu kan sangat universal gitu ya, yes, betul. tidak membatasi, "Oh ini harus begini," tidak. Begitu orang sudah ya menurut dia apa yang menurut dia bagus, "Wah ini keren banget," ya udah lakukan gitu kan, Lakukan, iya. jangan ditahan-tahan gitu. Ada peribahasa katanya kreatif Mmm, tanpa batas gitu ya. wih, betul, setuju banget tuh. Nah terus, balik lagi nih Mbak Intan. Iya, Nah, eee, langkah-langkahnya apa nih Mbak Intan? Dalam arti, kan tetep aja ya kalau setahu saya sih agak sulit relatif gitu ya, iya, berat juga relatif, tapi kalau itu dapat dukungan dari Pemda setempat, lokalan lah mmm, gitu kan, itu mungkin akan lebih, kita jalannya bisa Mbak Intan lebih lebih ringan, iya. mhm, Iya, betul, Pak. Jadi
langkah pertama kemarin kan waktu pas acara kita undang Pak Camat kan ke sini. Terus udah gitu alhamdulillah ada gayung bersambut. Nah, nanti untuk step berikutnya Pak Camat tadi barusan datang Pak ke sini Pak. Ngobrol dulu tuh untuk acara berikutnya bagaimana kita mengundang crowd warga untuk belajar mengolah sampah di sini. Nah, itu kebetulan istrinya aktif di PKK. Jadi nanti kita akan mengajarkan ibu-ibu warga sini dari hal yang paling mudah dulu. Aku udah bilang kita akan belajar bikin pot, gitu ya, vas bunga atau misalnya rumah lampu. Nah itu juga punya pasar sendiri tuh Pak. Rumah lampu, pot bunga itu harganya juga nggak murah itu di pasaran. Oh ya? Iya, sekitar 50-60 ribu. Iya. Dari PET galon atau PET minuman yang 750 mili tuh, nah itu laku Pak. Oh iya? Sangat laku itu. Iya, itu kalau jadi ingat gitu, kalau hitung-hitungan cara presiden kita yang kedua dulu kan, itu dari 1 50.000, kita punya 10 udah 500.000, terus dikali gitu kan. Dan ya memang seperti itulah gitu. Ya balik lagi tapi tergantung kita sendiri. Sejauh mana kita mau rajin, kita mau ini ya besar kecil balik lagi relatif. Ya memang idealnya seperti itu gitu. Cuma balik lagi ke kitanya, kita mau jalan santai atau mau jalan cepat atau mau lari, lari aja mau lari kenceng gitu. Iya. Nah, satu lagi Pak hal yang positif yang bisa diambil dari kegiatan ini ya Pak ya. Di samping kita bisa mengolah sampah, kita bisa menciptakan UMKM baru. Nah, itu yang penting. Iya. Karena kan sekarang kan orang ya ekonomi lagi susah ya, banyak jadinya layoff gitu kan. Orang suka berpikir kebanyakan UMKM ke kulineri. Padahal yang jual kulineri juga udah red ocean ya, udah banyak sekali gitu kan. Nah, masih jarang orang yang membuat UMKM dari hasil kemampuan diri sendiri, mengulik dari hasil kreatif, itu masih jarang. Nah, makanya di sini pembelajaran untuk mereka bisa membuka UMKM nanti sendiri. Gitu. Iya, dan buat saya pun yang awam gitu, kalau kulineri itu kan ada resiko basi ya. Kalau ini kan nggak ada ya. Dan bahannya nggak ada expiry date, ada tanggal kadaluarsanya, loss gitu. Loss. Dan kalau kulineri itu lebih rumit, kenapa? Kita harus manage stok, ya kan, stok in, stok out, gitu ya. Terus juga pegawai, terus juga properti, ya itu ada penyusutan kursi segala, piring apa segala macam, gitu kan, pecah gitu. Itu lebih ribet. Nah, jadi kalau kita punya sesuatu khas yang kita miliki, kreativitas yang kita bisa olah, bahkan kita bisa menyedot tenaga kerja sekitar. Ya, awal kita bikin sendiri, kita jualan sendiri, tapi lama-lama kebutuhan itu ada. Misalnya contoh nih, oh ada mau kawinan, saya butuh merchandise, bikin bunga, bros gitu kan. Nah, mau order nih ke kita nih, tahu kita adalah pengrajin gitu ya. Nah, itu kan menyedot orang banyak. Betul. Karena kawinan pasti ratusan ya ordernya. Nah, itu salah satunya gitu. Iya. Bayangnya sih seperti itu nanti ke depannya. Nah, itu juga melahirkan UMKM baru. Betul. Ya itulah makanya dari awal kita sudah sepakat bahwa usaha ini bukan usaha yang ya kalau bahasa anak sekarang bukan yang kaleng-kaleng gitu. Walaupun mungkin secara nominalnya nggak seberapa, tapi kalau bicara kuantitinya kita kalikan ini bukan sesuatu yang kecil gitu. Benar, Pak. Ya kan? Nah, balik lagi ya di awal memang ini adalah ekonomi kreatif gitu ya. Dari seperti Mbak Intan ini keluarlah kreasi-kreasi yang gimana caranya dari kreasi ini bisa menghasilkan, mendatangkan pendapatan buat siapapun pelakunya nanti gitu kan. Ya udahlah, ini kalau ada sobat jagongan yang duduk di pemerintahan, Pak Camat, Pak Lurah, ayo Pak, bareng-bareng Pak. Kita bikin di daerah Bapak ya. Iya, benar. Dengan senang hati. Karena apa? Ya inilah kesempatan di kondisi ekonomi seperti ini, ya kita menciptakan suatu pekerjaan yang istilahnya tidak rumit, ya hanya perlu ekstra effort tuh apa ya? Ekstra effort ya, ekstra tenaga gitu. Tapi ya menjanjikan gitu kan.
kita udah Ekstra tahu. belajar lah, Pak, gitu Iya, kan. benar. Ya kan belajar mah sampai kita diprek ya, Iya, tetap terus harus belajar. terus ya, sampai akhir hayat ya. Aduh, luar biasa Mbak Intan. Sukses terus Mbak Intan Amin ya. amin. Semoga ini programnya terus bisa berjalan, berkembang ya. Nih Sobat Jagongan ya, jangan kalah sama Mbak Intan nih. Menciptakan kreasi-kreasi baru dari bahan-bahan yang memang sudah tidak terpakai. Nah Sobat Jagongan, ini nggak cuma masalah sampah nih, kita juga sebelumnya otomotif ada, udah. Ya kan, kesehatan juga. Tentang apa lagi, pokoknya sampai ke kuliner gitu kan, sampai kesenian kita udah. Ini sekarang kita bicara masalah peduli lingkungan dan produksi dari bahan material sampah. So, jadi jangan lupa dukung terus channelnya Jagongan Yuk ya. Subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Nanti untuk channelnya Mbak Intan di YouTube sendiri, kita tulis di kolom deskripsi. Orang yang mau perlu, gimana nih? Tulis di komen boleh. Nanti Mbak Intan sendiri langsung jawab juga bisa. Atau nanti kita bantu untuk submit ke Mbak Intan. Gitu Mbak Intan ya? Siap. Kalau mau belajar bisa datang ke Serambi Kreasi. Serambi Kreasi itu di mana? Di Jalan Andara, ujung nomor 4. Oke, tuh sudah lebih jelas. Nanti kalau yang nggak sempat nonton, kita juga tulis alamatnya yang lengkap di kolom deskripsi. Ya, nggak juga lupa buat Memento Cafe yang sudah memfasilitasi acara kali ini nih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Intan, sukses Pak Iwan, terus sukses ya. Sehat-sehat Semoga terus. nanti kita terus bisa kolaborasi. Amin. Ya, saling support biar sampah ini udah jadi bukan masalah lagi lah di kita. Betul. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu Sobat Jagongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.